gue juga siapin botol kosong guys. Ya gue siapin botol aqua plastik yang kosong gitu, just in case kalau sampai kepepet ya udah deh. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan hari ini gua berada di outdoor nih ya, di suhu sekitar -3 atau -4 derajat. Tapi anginnya lagi cukup kencang. Dan gua lagi jam makan siang nih ya. Pas di kantor lagi ada jam makan siang, ya udah gua jalan-jalan aja. Dan tiba-tiba nemu tempat sepi, ada park kecil nih, dan akhirnya ya udah gue pikir gue ngevlog aja deh di sini ya. Gue mau membalas salah satu pertanyaan dari teman yang rajin menonton video gue ya. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa channel gue ini bermanfaat dan ingin menanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Dan juga nanti jika ada waktu gue akan coba balas dalam bentuk video juga ya. Gue akan coba kupas menurut apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Ingat ya guys ya, gue bukan agen edukasi, gue bukan agen imigrasi ataupun agen tenaga kerja. Gue lakukan ini berdasarkan research gue dan pengalaman pribadi gue sehari-hari sebagai salah satu imigran yang ada di Toronto. Oke, pertanyaannya ini berkaitan dengan video gue yang kemarin ya. Kalian akan menyesal ke Toronto jika, karena ekspektasi jangan terlalu tinggi dulu ya. Be realistis, bermimpi boleh tapi realistis. Nah dalam video itu kan gue ada share beberapa hal mengenai subway station di sini, lalu mengenai macet di sini. Nah ini ada pertanyaannya kurang lebih seperti ini nih guys. Ko Darwin, ada beberapa pertanyaan terkait info yang Koko berikan nih. 1. Tolong infokan daerah mana yang aman dan tidak aman di GTA. Oke guys, berkaitan dengan daerah yang aman atau tidak aman, sebenarnya ini kalian bisa browsing sendiri di Google ya. Klik aja safe and high crime rate area in Greater Toronto area. Nah, di situ nanti sebenarnya kalian bisa search banyak informasi yang ada ya. Bahkan di websitenya Toronto Police pun ada map yang bisa memberikan mapping gitu ya, untuk lokasi-lokasi mana yang aman, mana yang tidak aman di GTA ini. Nah, ini gua share berdasarkan apa yang menjadi pengalaman gua pribadi ya. Ini sangat berbeda-beda nih pendapat tiap orang nih guys ya. Karena misalkan contohnya deh, kalau di Jakarta, daerah Tanjung Priok, bagi beberapa orang itu daerah serem gitu ya, karena banyak preman, banyak high crime gitu kesannya. Tapi ada beberapa orang yang tinggal di Tanjung Priok merasa biasa-biasa aja tuh. Nah jadinya agak sulit ya untuk mendescribe bahwa ini daerah aman atau tidak. Nah tapi berdasarkan pengalaman gua, berdasarkan informasi yang gua dapat dari sesama banyak orang Indonesia di sini, daerah yang kurang aman itu yang pertama itu di daerah Jane and Finch ya. Nah daerah ini dianggap kurang aman karena banyak terjadi crime rate ya. Contohnya ada penjamretan, ada penembakan, ada penodongan, kurang lebih seperti itu guys. Jadi kembali lagi ingat ya, bahwa namanya di Toronto ini bukan berarti bebas dari kriminalitas. Ada saja kriminalitas terjadi, makanya kita harus pinter-pinter untuk mencari informasi daerah mana yang aman dan tidak aman. Nah yang pertama tadi daerah Jane and Finch, itu yang gua tahu ya. Lalu yang kedua, ada satu daerah lagi di Greater Toronto area yang namanya Brampton. Nah di daerah Brampton ini ada beberapa daerah yang kecelakaan mobilnya itu tinggi dan juga crime rate-nya juga cukup tinggi. Sehingga asuransi mobil di daerah ini termasuk yang paling mahal di GTA guys. Jadi kalian consider kalau mau pindah ke daerah ini, consideration-nya secara keamanan mungkin sedikit kurang baik ya di beberapa spotnya. Dan juga siap-siap asuransi mobil kalian guys, nanti akan membludak tuh. Nah cuman keuntungannya ialah di daerah ini harga propertinya sedikit lebih murah dibandingkan beberapa daerah GTA lainnya. Jadi selalu ada plus dan minusnya ya. Oke guys, pertanyaan kedua itu ialah terkait mall di Kanada. Menurut info Koko, hanya sebagai shopping center dan tempat makan. Apakah ada bioskop, salon, ATM di tiap-tiap mall yang ada di sana? Oke guys, berkaitan dengan mall ya, gua akan coba jelaskan kurang lebih seperti ini nih ya. Mall di sini itu memang menjadi tempat khusus untuk orang belanja. Jadi kalau misalkan kita pergi ke mall-mall yang besar seperti Eaton Center yang ada di downtown Toronto, atau Square One di Mississauga, atau ke Vaughan Mill Malls yang ada di daerah Concord ya, dekat Canada Wonderland, itu kan mall-mallnya besar tuh ya. Nah mostly akan didominasi dengan tempat belanja, akan diisi oleh dengan shopping center. Contohnya misalkan di mall-mall itu pasti ada seperti Forever 21, ada Old Navy, ada counternya Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, dan kurang lebih seperti itu guys.
itu mostly didominasi dengan outlet-outlet seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu akan ada pasti food court, ya nggak? Nah, food court itu ya udah tempat makan begitu aja. Nah, beda kan dengan di Indonesia, kadang-kadang ada beberapa food courtnya itu yang ada sampai live musiknya gitu ya kan. Nah, jadi ada hiburannya. Tapi kalau di sini gue belum pernah nemu ada food court yang ada live musiknya, kurang lebih seperti itu. Lalu berkaitan dengan salon, apakah ada salon di dalam mall? Ya, biasa di mall-mall besar ada salon juga guys. Tapi nggak sebanyak kalau kayak di Indonesia ya kayaknya. Dulu gue ingat waktu di Mall Kelapa Gading kadang-kadang ada satu section jajaran, wah itu salon-salon semua ya, ada Peter F. Serang, ada Johnny Andrean, ada Rudy, wah banyak macam salon ada di situ ya. Kalau di sini salonnya nggak terlalu banyak-banyak banget dalam satu mall ya, itu yang kalau gue perhatikan gitu. Lalu berkaitan juga dengan ATM, ya jelas ATM itu pasti ada. Biasa di beberapa mall besar itu ada bank yang dibuka di situ dan juga ada ATM center tentu saja. Nah tentu saja ATM itu penting sekali karena kan namanya orang belanja kadang-kadang mereka menarik uang ya. Tapi ATM di sini juga udah nggak terlalu booming tuh ya, karena orang di sini banyak kan udah pakai kartu kredit di situ ya. Lalu berkaitan dengan tempat hiburannya nih, maksudnya ini kan kalau dulu gue waktu di Indonesia tuh, gue bawa anak gue kalau weekend jalan-jalan kemana sih? Ke mall gitu ya. Dan gue ajaknya waktu itu mall yang lagi ngetrend, Mall of Indonesia. Nah, karena di Mall of Indonesia ada kayak semacam Dufan mininya ya, ada banyak arcade-nya gitu ya kan. Belum ada lagi di tiap-tiap mall besar di Indonesia kan ada Fun World atau Time Zone-nya gitu kan. Nah, kalau di sini gue belum nemu tuh ya. Ada mall yang besar yang bagus gitu ya di GTA ini. Terus di dalamnya ada tempat main anak, ada arcade-nya yang besar gitu untuk anak-anak. Gue belum nemu hal itu gitu ya. Karena memang di sini tuh kalau misalkan summer gitu ya, gue ajak anak gue kemana? Gue ajak anak gue ke outdoor, gue ajak ke park-park yang bagus-bagus. Di situ ada playground buat main. Anak gue bisa main ayunan, main prosotan, ataupun misalkan gue ajak olahraga karena dia udah gedean dikit ya sekarang. Gue ajaknya sepedahan di park yang bener-bener parknya tuh natural. Dan gue jalan di trailnya itu membelah hutan gitu ya. Jadi gue ajak anak gue sebisa mungkin berdekatan dengan alam. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena perbedaan tujuannya ya. Dulu gue weekend gue bawa anak gue ke mall. Nah di sini gue weekend banyakan ajak anak gue ke park, main sepedahan, sekali-sekali pernah main kanu. Dan juga kalau winter dalam suasana normal pun gue ajaknya keluar gitu ya. Gue sekali gue ajak anak gue main tobogan ataupun main ski gitu. Nah jadi kurang lebih itu guys jawabannya mengenai kondisi mall yang ada di Greater Toronto area ini. Oke, pertanyaan ketiga ialah terkait macet. Berapa lamakah waktu yang pernah Koko tempuh dari rumah ke kantor bila dalam keadaan macet parah in hours? Oke guys, seperti yang gue jelaskan sebelumnya bahwa antara rumah gue dengan tempat kerja gue itu cukup jauh ya guys ya, 37 km one way. Nah jadi itu lumayan. Nah ini kalau dalam kondisi normal nggak covid ya, dulu tuh gue kalau pagi berangkat gue bisa sekitar 1 jam sekali berangkat. Itu karena pagi-pagi dalam rush hours. Dan pulangnya juga lagi jam pulang kerja itu gue kadang-kadang bisa 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Nah cuman kondisi terparah yang gue pernah jalanin itu waktu itu lagi banyak banget kecelakaan ya di jalan tolnya. Gue pernah sampai rumah itu sekitar 2 jam guys. Jadi lumayan juga ya 2 jam ya waktu tempuhnya. Tapi jaraknya kan 37 km, inget guys ya. Nah itu dalam kondisi nggak snow. Nah sekali lagi yang paling terparah pernah pas lagi jam pulang kerjanya itu gue pas lagi snowstorm. Nah pas lagi snowstorm itu memang gue udah tahu karena gue dengerin radio terus ya, gue pantau terus weather. Dan akhirnya pas dia infokan bahwa snowstorm akan turun, ya bener ternyata turun. Jadinya gue udah persiapan dulu guys. Ini bakal parah jalannya kan. Kalau lagi snowstorm itu pasti kan karena visibility-nya itu pendek ya, jarak pandangnya itu pendek, otomatis orang mobilnya jalannya pelan-pelan semua kan. Dan juga nggak bisa ngebut juga. Jadi akhirnya gue persiapkan diri dengan cara begini. Gue mampir dulu ke Tim Hortons ya. Gue beli kopi panas dulu yang ukuran large. Nah gue udah tahu nanti di mobil gue pasti jalannya ngerayap ataupun bisa macet-macet dikit. Nah gue sedia kopi. Nah, jadi kan enak tuh lagi macet-macet gue sambil seruput kopi gitu ya. Lalu yang kedua gue udah siapin podcast gue download semua ya. Jadi gue sambil macet-macet gue bisa dengerin podcast yang ada yang bagus-bagus gitu ya. Jadi kan nggak terlalu membosankan nanti perjalanannya. Nah karena snowstormnya makin itu parah banget, akhirnya gue rekor kayaknya pernah sekitar 2,5 jam guys, gue baru sampai rumah. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys. Pinter-pinternya kita deh mengatasi ini semua ya. Kalian pantau weathernya,
Dan kalau misalkan memang snowstorm, kalian siap-siap deh persiapan apa aja yang kalian persiapkan selama macet di jalanan itu. Oh iya, jangan lupa hal yang terpenting itu, karena bakal macet dan hawanya dingin, lagi snowstorm ya. Sebelum berangkat guys, kalau bisa kalian buang air kecil dulu. Kosongin dulu tuh tangki. Daripada nanti udah di tengah jalan tol lagi macet, repot tuh kalau mau buang air kecil ya. Lalu yang kedua, gue juga siapin botol kosong guys. Ya, gue siapin botol aqua plastik yang kosong gitu, just in case kalau sampai kepepet, ya udah deh, terpaksa buangnya di tangki kecil itu ya. Jadi ya itulah pinter-pinternya kalian lah guys ya.